Halo Sobat Film, kali ini kita akan membahas alur cerita film The Irishman. Film ini diangkat dari kisah nyata dan dirilis pada tahun 2019. Film ini dibintangi oleh Robert De Niro, Al Pacino, dan lain-lain. Bercerita tentang seorang algojo atau eksekutor dari para bos mafia atau gangster. Dia sangat disegani oleh para bos mafia. Film ini merupakan kisah nyata dari mafia terbaik di dunia. Video ini full spoiler, jadi disarankan untuk nonton film fullnya. Oke, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Scene diawali dengan seorang pria pekerja keras bernama Frank yang diperankan oleh Robert De Niro. Dia bekerja pada sebuah perusahaan pengantar daging. Selama 8 tahun Frank bekerja dengan sangat baik tanpa pernah mengambil cuti. Meskipun demikian, gaji kecilnya tidak membuatnya hidup menjadi berkecukupan. Lama-kelamaan, Frank yang baik ini akhirnya memutuskan untuk mencari cara bagaimana memperbaiki kehidupannya. Ia pun lalu bertemu dengan seorang mafia pemilik sebuah restoran steak bernama Joe Gallo, populer dengan nama Skinny. Frank menawarkan daging steak dengan harga miring padanya. Awalnya Skinny cuek dan coba memesan sedikit daging kepada Frank. Esoknya Frank mulai bekerja mengantar daging. Karyawan bagian gudang memintanya untuk memasang segel. Namun Frank mulai melancarkan aksinya untuk menipu perusahaannya itu. Skinny mendapatkan pengantaran dan terlihat cukup puas. Dia pun memesan lebih banyak kepada Frank. Frank yang sudah ingin pensiun, akhirnya dia mengantarkan semua daging ke tempat Skinny. Ini membuat truk yang dibawanya kosong. Kejadian itu membuat bos Frank marah besar. Dia pun melaporkannya ke polisi. Frank terpaksa harus mencari pengacara untuk membelanya. Pengacara Frank termasuk seorang pengacara yang tangguh. Bukannya masuk penjara, ternyata pengacara Frank malah membuat hakim marah pada bos Frank yang melaporkan pencurian. Ini karena Frank dinilai pekerja yang baik. Hakim mengancamnya, jangan pernah melaporkan karyawan lain ke persidangannya. Frank dan pengacaranya lalu merayakan kemenangan kecil itu di sebuah restoran. Saat itulah Frank mengetahui, ternyata pengacaranya adalah sepupu seorang mafia besar bernama Russell. Russell adalah tipe pria yang sangat disegani. Ini karena dia memiliki hubungan yang sangat luas. Banyak mafia yang meminta bantuan kepada Russell bila ingin menyogok hakim, ingin naik jabatan, hingga menyelesaikan pertikaian. Bahkan untuk menghabisi seseorang, Russell adalah orang yang pertama kali dimintai izin. Di restoran itu dihadiri pula oleh seorang bos mafia besar bernama Bruno. Dia terlihat mengobrol dengan Skinny, tetapi pandangannya tidak lepas daripada Frank. Terjadilah perkenalan singkat antara Frank dan Russell. Ternyata Frank telah mengenal Russell sejak ia mengalami kerusakan truk tempo hari. Russell lah orang yang membantunya saat itu. Dari percakapan pertama itulah Russell menyukai gaya dan cara berbicara Frank. Kemudian Frank yang telah berhenti dari perusahaan daging mulai diberikan tugas-tugas kecil dari Russell. Tak hanya itu, Frank juga dipercayai Russell untuk menjadi seorang supir pribadi. Dia sering menemaninya bepergian bersama. Dia juga dipercayakan mengecek bisnisnya. Russell memiliki sebuah toko kain, di mana di sanalah dia mengendalikan semua bisnisnya. Frank lumayan terkejut dengan patuhnya semua orang di sana, seolah-olah Russell ibarat orang tua yang menjadi pengatur terhadap apa yang harus mereka lakukan. Selanjutnya, Frank yang semakin dekat dengan Russell mulai menjadi tangan kanannya, di mana Frank mulai mengerjakan tugas-tugas lebih penting, seperti menyelesaikan sejumlah pembayaran yang tertunda. Frank bukanlah tipe laki-laki agresif, tetapi lebih ke tipe orang pendiam dan bijak. Namun ketika suatu hari dia menemukan anak gadisnya bersedih karena didorong pemilik toko sembako. Ini hanya karena dia menjatuhkan rak. Sontak saja membuat Frank marah. Ia pun pergi bersama anaknya ke toko itu. Dia mengajar pemilik toko hingga tangannya bonyok. Kedekatan Frank dengan Russell semakin dekat, hingga Russell pun menjadi ayah baptis dari anak Frank. Frank menyadari sudah semakin banyak anaknya, maka semakin banyak pula kebutuhan hidupnya. Oleh itu, Frank mulai mencari pekerjaan tambahan, hingga akhirnya dia bertemu dengan seorang mafia yang menginginkan sebuah laundry harus dihancurkan karena mengganggu bisnisnya. Setelah menerima uang, Frank dengan dingin dan mantap melakukan hal itu. Ketika selesai melakukan tugasnya, Frank tiba-tiba dipanggil Bruno, bos mafia terbesar di sana. Ternyata Bruno adalah salah satu pemilik saham di laundry itu. Betapa marahnya Bruno mengetahui Frank yang membakar laundry tersebut. Tapi sebelum sempat memukuli Frank, Russell menyelamatkannya.
Akhirnya Frank menerima pekerjaan dari Bruno untuk menutup kerugiannya. Ternyata pekerjaan itu adalah membunuh orang yang memberikan order itu. Semenjak Frank berurusan dengan Bruno, akhirnya dia menjadi pembunuh langganan yang sering menerima job pembunuhan melalui Russell. Tapi jika pekerjaan itu berasal dari Russell, Frank tidak akan pernah meminta bayaran karena dia melakukannya sebagai penghargaan kepada Russell yang telah membesarkannya. Suatu ketika Russell mengenalkan Frank kepada Jimmy Hoffa. Dia adalah ketua pada sebuah serikat buruh bernama Teamstar. Jimmy adalah orang paling berpengaruh setelah Presiden Amerika masa itu. Buruh Teamstar memiliki 1 juta lebih anggota, di mana mereka menabung dana pensiun mereka. Ya, bisa kita katakan seperti jam sostek. Jimmy meminta Frank ke Chicago untuk menyelesaikan perselisihan supir taksi. Di sana dia bertemu dengan Tony, kolega Jimmy yang menjelaskan segalanya. Tony mengatakan ada serikat buruh lainnya yang mengambil paksa supir-supir mereka, sehingga perusahaan taksi dukungan Jimmy kehilangan keuntungan. Lalu Frank dan Tony menyelesaikan urusan itu. Mereka membuang banyak taksi ke sungai dan meledakkan taksi yang terkunci di tempat parkir. Hubungan keluarga Frank dan Jimmy semakin dekat setelah urusan di Chicago. Frank juga mengetahui uang dana pensiun dari buruh digunakan Jimmy sebagai pinjaman kepada mafia-mafia dengan bunga lumayan besar. Bisnis pinjaman ini dihandle oleh salah satu anak buah Jimmy yang bernama Ellen. Russell turut menjadi marketing dalam pinjaman ini. Dia mendapatkan 10% dari total pinjaman mafia tersebut. Kebanyakan uang pinjaman dari Jimmy digunakan mafia dalam bisnis. Tapi faktanya, Las Vegas dibesarkan dari pinjaman serikat buruh Teamstar. Saking banyaknya uang dalam kuasa Jimmy, bahkan istrinya pun kebagian uang yang bisa digunakannya untuk membeli 22% tanah di Florida. Dan lebih gilanya, istri Jimmy pun punya klub ski, termasuk gunungnya sekalian. Luar biasa. Salah satu peminjam dana pensiun Jimmy ialah Sam. Dia berteman dekat dengan keluarga Kennedy. Ya, Kennedy salah satu presiden Amerika. Jadi dia bisa dipastikan betapa mudahnya John Kennedy menjadi presiden Amerika dengan dukungan mafia di belakangnya. Dan sebagai upahnya jika dia menjadi presiden, Kennedy harus membersihkan Kuba dari Presiden Castro, di mana Castro menguasai perjudian, kapal-kapal, dan lintasan balap di Havana agar dapat dikuasai oleh mafia Amerika. Lalu John F. Kennedy pun menjadi presiden Amerika, sehingga rencana di Kuba bisa berjalan. Orang yang tidak senang dengan jadinya John F. Kennedy sebagai presiden adalah Jimmy, karena dia tahu dia bakal dikejar-kejar hukum, karena keluarga Kennedy mengetahui tentang pinjaman dana pensiun buruh yang dikelola Jimmy. Bahkan ada orangnya Kennedy yang menjadi pengurus di usaha ilegal Jimmy itu. Inilah yang membuat Jimmy marah besar. Dia pun memaki semua anak buahnya termasuk Frank. Frank yang tersinggung dengan cepat dibujuk Jimmy. Dia meminta Frank mengerti keadaannya. Benar saja, setelah jadi presiden, John F. Kennedy mengangkat adiknya menjadi jaksa agung bernama Bobby. Semenjak kehadiran Bobby, Jimmy pun mulai kesulitan menutupi usaha ilegalnya. Frank mendapat tugas mengambil barang yang ternyata akan digunakan di Kuba untuk melibas Castro. Ternyata usaha Amerika gagal total karena kalah telak. Ini adalah salah satu kejadian yang memalukan bagi Amerika. Dengan kekalahan di Kuba, presiden memiliki citra buruk di mata masyarakat Amerika. Untuk memperbaiki hal itu harus ada langkah-langkah agresif. Menggulung Jimmy di serikat pekerja adalah salah satu langkah yang baik. Mulailah Bobby melancarkan usahanya demi memperbaiki image sang kakak Presiden Kennedy. Terlebih Bobby mengetahui jika Jimmy telah memberikan uang $500.000 Amerika dari uang pensiun pekerja kepada Nixon, calon presiden Amerika yang sama-sama bertarung dengan Kennedy tapi kalah. Pada suatu kesempatan, Jimmy bersama Frank menuju pertemuan pekerja, di mana mereka mulai resah dengan uang pensiun di serikat. Jimmy meminta memecat Fitz, wakilnya di Teamstar. Ini untuk mengamankan posisinya di mata pekerja yang mulai khawatir terhadap uang pensiunnya. Di sisi lain terdapat seorang Tony. Dia merupakan ketua cabang Teamstar di distrik 506 dari New Jersey. Tony dan Jimmy pernah tumbuh bersama meskipun tidak lama. Tony diketahui begitu kejam. Dia pernah memerintahkan membunuh calon pesaingnya dengan sadis dengan memasukkan jasadnya ke mesin penghancur. Tony membuat Jimmy merasa ketakutan ketika dia memasuki arena perserikatan. Akhirnya Jimmy memberikan jabatan kepada Frank untuk kekuasaan kecilnya sendiri di perserikatan, menjadi kepala cabang di distrik 326.
sebagai pengamanan bagi Jimmy. Jimmy terus menjalani persidangan kasusnya. Bobby sang jaksa agung keluarga John F. Kennedy terus memburunya. Ketakutan Jimmy semakin menjadi-jadi ketika di suatu persidangan dia dicoba ditembak oleh orang yang tidak dikenal. Percobaan pembunuhan itu berhasil digagalkan hingga akhirnya Jimmy harus terus dikawal di tempat sidang. Di suatu saat tengah ngopi, terdengar berita penembakan Presiden John F. Kennedy. Ini membuatnya tewas. Jimmy pun merasa lega karena Bobby jaksa agung yang merupakan adik Kennedy tak lagi punya taring untuk melawannya. Saking senangnya, Jimmy melarang pengibaran bendera setengah tiang di kantor Serikat Buruh. Tetapi meski John F. Kennedy mati, juri-juri sidang terlanjur tidak menyenangi Jimmy. Ini membuat dia harus dipenjara selama 5 tahun. Kegiatan pinjaman Serikat Buruh tetap berjalan dari balik jeruji besi. Russell tidak menyukai Ellen anak buah Jimmy bagian keuangan. Ini karena dia selalu menghambat pengajuan pinjaman. Meskipun Fitz wakil tim star yang menjadi pengganti Jimmy telah menyetujuinya. Russell lalu meminta Frank agar memberikan sedikit pelajaran kepada Ellen. Frank menembakinya saat baru keluar dari garasi. Sejak saat itu mafia-mafia tidak pernah dihalangi meminjam dana pensiun dari serikat pekerja oleh Fitz. Tak lama kemudian, Tony yang tidak tahu menahu turut menjadi korban. Dia ditangkap FBI karena kasus pemerasan. Akhirnya bertemulah Jimmy dan Tony di penjara. Ketika saat santai, Tony mendatangi Jimmy menanyakan nasib uang pensiunnya. Jimmy tidak mau membantu Tommy mencairkan uangnya. Mereka pun terlibat cekcok berujung dengan perkelahian. Sementara di luar ada mafia lain bernama Joey, di mana dia dan teman-temannya sama-sama orang Itali. Tapi watak Joey yang kejam dan tidak menghargai orang lain membuat Russell muak. Dia bahkan tidak segan membunuh sesama orang Itali. Hingga pada suatu kesempatan, saat ulang tahunnya dia melecehkan Russell. Ini membuat Frank segera menengahinya dan mengatakan jika mereka adalah bersaudara. Dengan sedih Frank kembali kepada Russell yang sedang duduk. Dari matanya Frank tahu apa yang harus dikerjakannya. Ketika Joey dan anak istrinya sedang makan di restoran, serta-merta Frank masuk dan menembaki Joey hingga tewas di depan anak istrinya. Setelah 5 tahun di dalam penjara, akhirnya Presiden Nixon terpilih. Dia masih ingat pemberian Jimmy senilai $500.000 kepadanya. Ini membuat Nixon segera mengurus pembebasan bersyarat Jimmy. Dia pun akhirnya menghirup udara segar. Sementara itu serikat pekerja telah diketuai oleh Fitz, wakilnya Jimmy dulu. Fitz dibantu dan didukung oleh Tony. Melihat kenyataan itu membuat Jimmy bertekad merebut kembali kedudukan ketua serikat pekerja. Namun sejarah perkelahian Tommy dengan Jimmy di penjara membuat posisinya sulit untuk merebut kursi ketua. Hingga di suatu pertemuan di Florida, Jimmy dan Tony kembali terlibat adu jotos karena tidak ada yang mau mengalah. Frank yang merasa posisi Jimmy sulit merebut tempat ketua, mencari jalan keluar dengan Russell. Tetapi kebanyakan dari mafia-mafia itu menyarankan agar Jimmy tidak terlalu ambisi dan tetap santai untuk saat ini. Sementara itu Jimmy yang semakin habis kesabaran membuatnya bertingkah seperti anak-anak. Lalu hal yang tidak diinginkan mulai terjadi. Perang antara Jimmy dan Fitz wakilnya dulu dimulai. Dave Johnson yang salah satu teman lama dari Jimmy yang menduduki jabatan kantor cabang terkejut saat hendak memancing. Saat itu kapal pesiarnya hancur diledakkan oleh orang suruhan Fitz. Hal itu kemudian dibalas Jimmy dengan meledakkan mobil anaknya Fitz di sebuah bar. Ini agar dia berhenti mencalonkan anaknya itu sebagai calon pengganti di tempat Dave. Fitz kemudian membalas memecat istri Jimmy dari sebuah kantor cabang serikat buruh. Dia juga menteror dengan percobaan pembunuhan. Ini membuat keadaan semakin kacau. Jimmy yang semakin emosi akhirnya berkoar-koar di media. Dia mengatakan jika Fitz meminjamkan uang dana pensiun untuk mafia-mafia. Publisitas ini membuat para mafia menjadi panas. Mereka meminta kepada Russell agar Jimmy merubah pikirannya untuk pensiun saja. Russell dan Frank tertekan karena Jimmy adalah teman baik mereka. Russell terus membujuk agar Jimmy tidak lagi menginginkan kedudukan ketua. Tetapi dengan keras kepala dia tetap menolak tegas, membuat Russell kecewa. Kemudian Russell kembali berbicara dengan Frank untuk mengatakan hal yang sama. Frank pun membujuk Jimmy untuk menyerah karena mereka adalah sahabat. Dia tidak ingin sesuatu terjadi kepadanya. Saat itu sesuatu berkecamuk dalam diri Frank. Di satu sisi Russell adalah orang yang membesarkannya dalam dunia ini.
Jimmy pun melakukan hal yang sama pada kehidupannya. Tapi sikap keras kepala Jimmy untuk mengambil kembali kedudukan ketua serikat pekerja dengan membongkar rahasia terkait mafia sungguh sangat disesali. Frank menyadari sepandai-pandainya Jimmy berlari, mafia akan terus mengejarnya. Ini karena mafia merasa takut akan keterlibatan uang pinjaman dari serikat buruh yang berputar di bisnis-bisnis haram mereka. Bukan hanya itu, Frank juga otomatis akan terbawa masalah dengan mafia lain karena mereka mengenal Frank adalah sahabat dari Jimmy. Russell dan Frank saat ini berada dalam dilema. Bagaimana tidak, Jimmy adalah teman dekat mereka. Akhirnya dengan penuh tekanan, Russell mengatur suatu rencana kepada Frank. Dia meminta Frank untuk segera terbang ke Detroit karena di sanalah dia sudah mengatur pertemuan dengan Jimmy. Mendengar hal itu, Frank terlihat sangat sedih dan penuh rasa penyesalan. Mengapa kejadian ini bisa terjadi? Frank menyadari apa yang akan dilakukannya terhadap Jimmy akan membuat keluarganya terluka karena mereka adalah keluarganya yang dekat. Tapi demi menyelamatkan keluarganya sendiri, Frank mau tidak mau harus mengikuti perintah dari Russell. Akhirnya Frank berhasil menghabisi Jimmy. Dengan tewasnya Jimmy, keadaan semakin kacau. Mulailah terjadilah pembunuhan di sana-sini. Rahasia pembunuhan ini tidak pernah diketahui oleh mafia-mafia. Siapa yang membunuh Jimmy? Hanya Frank dan Russell yang mengetahui hal itu. Rahasia itu pun mereka bawa sampai mati. Film pun tamat. Dari film ini kita bisa mengambil pelajaran. Jangan terlalu ambisi dalam suatu jabatan atau kerja. Terlebih lagi jangan lupa bayar pajak dan asuransimu. Oke, sampai jumpa di alur cerita berikutnya.